Disclaimer on, perdagangan aset kripto dan forex merupakan aktivitas yang berisiko tinggi karena sifat yang fluktuatif. Yo 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 yo, what's up guys? Berjumpa kembali di Oksena Crypto. Oke guys. Jadi di video kali ini saya itu ingin berbagi peluang profit guys ya, peluang cuan dari sebuah koin atau dari koin yang masuk urutan 20 besar di CMC. Oke, jadi sebagian besar dari kalian semua itu masih banyak yang berambisi di koin micin. Dan jadi di video kali ini saya tidak ingin membahas koin micin, sedang tidak ingin membahas token-token yang token-token atau shitcoin ya. Jadi saya sedang ingin membahas koin yang berfundamental jelas dan koin yang masuk urutan 20 besar di CMC. Oke, jadi koin ini adalah DOT ya atau Polkadot. Kenapa saya ingin memberi review tentang koin Polkadot? Jadi saya tuh melihat ada harapan profit yang lumayan besar ya di koin ini. Oke, jadi sebelum kita masuk pembahasannya, alangkah baiknya jika kalian semua dukung Oksena Crypto dengan cara like, comment, share, dan subscribe guys. Dan jangan lupa juga untuk klik loncengnya guys ya. Oke, jika sudah kita bisa masuk saja ke pembahasannya guys. Nah, jadi koin yang akan saya review itu adalah Polkadot ya. Nah, sini bisa dilihat Polkadot itu masuk dalam urutan 10 besar koin di CMC. Jadi Polkadot sekarang menempati peringkat ke-9, di mana harga Polkadot sekarang itu adalah 14,87 US dollar guys ya. Nanti akan kita buka di toko kripto ya, akan kita lihat harganya dalam IDR atau rupiah. Oke, dan Polkadot ini yang saya suka dari Polkadot ini adalah suatu koin yang mempunyai smart contract sendiri, dia mempunyai blockchain sendiri dan mempunyai ekosistem sendiri ya. Dan musuh besar dari Polkadot ini adalah si ADA ya atau Cardano ya ini. Dan untuk Cardano itu harganya sekarang di 1,2 US dollar. Sedangkan Cardano itu menduduki peringkat kelima guys. Nah, kenapa saya sangat melirik Polkadot? Karena Polkadot itu oke. Jadi sebelum saya berpanjang lebar bercerita tentang apa itu Polkadot, alangkah baiknya jika kita buka dulu di toko kripto ya. Nanti setelah kita buka di toko kripto, kita akan langsung buka websitenya. Oke, kita masuk dulu ke toko kripto. Nah, jadi di sini saya mempunyai 4,7 Polkadot guys, dimana saya itu membelinya kemarin itu di saat Polkadot itu sedang harganya sedang sangat murah ya, diskon ya. Bisa dilihat Polkadot sebentar. Jadi disinilah yang saya bilang koin ini bener-bener koin tahan banting. Kenapa? Karena di saat market merah, market berdarah-darah, cuman Polkadot lah yang kuat gitu ya dibanding Doge, ADA, BNB, Ethereum, Bitcoin, TKO, TRX. Jadi yang mampu bertahan di warna hijau itu hanya Polkadot guys. Nih ya, bisa dilihat. Di sini bisa dilihat ya. Nah, oke. Dan kita lihat chart harganya. Nah, kita pakai time frame satu hari. Nah, dan di sini bisa dilihat ya. Pertama Polkadot masuk di toko kripto itu harganya di angka 13.000 dan sempat mengalami kenaikan dadakan ya atau kejutan sebentar di 407.000 dan turun kembali ke 13.600 dan terus melakukan trennya naik turun di 54.000, 85.000 dan akhirnya 109.000, 148.000, 270.000, 300, 400, 600.000 dan sempat menyentuh all time high tertingginya di angka Rp740.000 guys. Dan sekarang ini sedang diskon guys ya. Sekarang ini memang sedang diskon karena kemarin saya beli itu waktu di harganya 158.000 guys ya. Dan sekarang sudah 210.000 dan saya kemarin belinya nggak banyak guys. Kurang lebih sekitar 600 ribuan ya. Dan untuk harga sekarang ini 210.000 rupiah. Oke, kenapa saya sangat melirik ini dan kenapa saya bilang masih ada potensi cuan yang lumayan dari Polkadot? Karena Polkadot atau DOT ini guys adalah project besar ya, project yang sangat bagus dan di antara 10 besar koin itu memang Polkadot ini masuk dalam kategori koin terfavorit. Ada ADA, Cardano, ada Bitcoin, ada Ethereum, ada BNB dan ada Polkadot. Oke. Dan untuk di chart sekarang ini masih kemungkinan besar untuk jangka panjang itu masih akan sangat mungkin bisa menyentuh di angka 1 juta rupiah per satu
dot atau per satu koin Polkadot. Oke, jadi nanti akan kita buka lagi di chartnya. Kita sekarang masuk dulu ke website resminya dari Polkadot. Di sini bisa kita cari di Google langsung ya, kita ketik Polkadot ya, seperti ini. Dan nanti akan ada pilihan website dari Polkadot ya. Sebentar. Ya, dan ini sudah terbuka guys ya. Kita klik saja. Kita masuk ke websitenya langsung dan sudah saya translate ke dalam bahasa Indonesia. Oke, kita baca ya. Polkadot is live. Pengembangan Polkadot berada di jalur yang tepat untuk menghadirkan platform paling tangguh untuk keamanan, skalabilitas, dan inovasi. Di sini ada lihat peta jalan peluncuran ya. Kita lanjut lagi. Interoperabilitas sejati. Polkadot memungkinkan transfer lintas blockchain dari semua jenis data atau aset. Bukan hanya token, menghubungkan ke Polkadot memberi Anda kemampuan untuk beroperasi dengan berbagai macam blockchain di jaringan Polkadot. Oke, jadi Polkadot ini itu dia bisa disebut sebagai jembatan ya dari semua macam blockchain seperti BSC, ERC20 dan lain-lain. Oke, kita lanjut lagi. Skalabilitas ekonomi dan transaksional. Polkadot memberikan skalabilitas ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan memungkinkan seperangkat validator yang sama untuk mengamankan beberapa blockchain. Polkadot menyediakan skalabilitas transaksional dengan menyebarkan transaksi di beberapa blockchain paralel. Oke, kita lanjut lagi ya. Inovasi blockchain yang mudah. Buat blockchain khusus dalam hitungan menit menggunakan substrat kerangka ya. Hubungkan rantai Anda ke Polkadot dan dapatkan interoperabilitas dan keamanan sejak hari pertama. Kemudahan pengembangan ini membantu jaringan Polkadot berkembang tanpa garpu dan tahan masa depan. Polkadot dapat melakukan upgrade tanpa hard fork untuk mengintegrasikan fitur baru atau memperbaiki bug. Kemampuan ini memungkinkan Polkadot untuk dengan mudah beradaptasi dengan perubahan dan meningkatkan dirinya sendiri seiring dengan tersedianya teknologi yang lebih baik. Keamanan untuk semua orang, ketersediaan data baru dan skema validitas ya. Polkadot memungkinkan rantai untuk berinteraksi satu sama lain dengan cara yang berarti. Rantai tetap independen dalam pemerintahan mereka, tetapi bersatu dalam keamanan mereka. Tata kelola jaringan yang digerakkan oleh pengguna. Polkadot memiliki sistem tata kelola yang canggih di mana semua pemangku kepentingan memiliki suara. Peningkatan jaringan dikoordinasikan secara on-chain dan diberlakukan secara mandiri, memastikan bahwa pengembang Polkadot mencerminkan nilai-nilai komunitas dan menghindari stagnasi apa inilah ya. Pelajari lebih lanjut tentang teknologi Polkadot. Ini ada temukan Polkadot ya. Di sini nanti akan kita buka. Kita lanjut dulu ke bawah. Memberdayakan jaringan Polkadot. Token DOT melayani 3 tujuan berbeda: tata kelola jaringan, staking, dan bonding. Oke, jadi nanti bisa dipelajari guys ya. Tentang tata kelola jaringan, staking, dan bonding. Kita lanjut lagi. Pemegang token Polkadot memiliki kontrol penuh atas protokol. Semua hak istimewa yang pada platform lain eksklusif untuk penambang akan diberikan kepada peserta relay chain pemegang DOT ya. Termasuk mengelola acara luar biasa seperti peningkatan dan perbaikan protokol. Kita lanjut lagi, mempertaruhkan. Teori permainan mendorong pemegang token untuk berperilaku jujur. Aktor yang baik dihargai oleh mekanisme ini, sementara aktor yang buruk akan kehilangan saham mereka dalam jaringan. Ini memastikan jaringan tetap aman. Oh, jadi di sini kalau ada suatu anggota atau jadi di Polkadot itu begini guys. Kita jika gabung mempunyai Polkadot di dalam jaringan Polkadot tentunya ya. Jika kita itu curang atau kita itu adalah hacker dan lain-lain ya, itu kita akan otomatis kedetek dan kita akan otomatis kehilangan saham kita guys. Oke, jadi memang Polkadot ini sangat sistemnya sangat-sangat keren ya, sangat oke ya. Kita lanjut lagi. Ikatan. Para chains baru ditambahkan dengan token ikatan. Para chain yang sudah usang atau tidak berguna dihapus dengan menghapus token yang terikat. Ini adalah bentuk bukti saham.
Nah, ini ada temukan dot lagi, protokol sumber terbuka yang dibuat untuk semua orang nih bla 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 ya. Di sini bisa dilihat didirikan oleh beberapa pembangun terkemuka di industri blockchain. Ya. Ini dari blognya semua bisa dilihat sampai bawah ya. Dan untuk Twitternya juga ada. Nanti kan kita lihat Twitter, YouTube dan pokoknya banyak ya sosial medianya. Kita buka dulu di ini. Nah, ini ya. Kita lihat sebentar ya, masih loading. Ya, dan ini sudah terbuka ya. Di sini kita lihat tim dari si Polkadot. Dan di sini yang istimewa dari Polkadot itu adalah didirikan oleh beberapa pembangun terkemuka di industri blockchain. Seperti yang saya tanda ini guys ya. Ini adalah orang yang tidak asing lagi bagi kalian yang sudah bergabung di dunia Ethereum ya. Dari tahun 2018 atau 2017 mungkin sudah tidak asing lagi karena dia ini adalah, kita baca ya. Dia adalah Dr. Gavin Wood ya. Dr. Gavin Wood ini adalah pendiri atau dia tuh Gavin mulai menciptakan teknologi blockchain sebagai salah satu pendiri dan CTO Ethereum. Nah, jadi si Dr. Gavin Wood itu adalah mantan CTO Ethereum. Oke guys, disinilah yang sangat menarik ya. Kita lanjut baca lagi. Dia menemukan komponen fundamental dari industri blockchain termasuk solidity, proof of authority, konsensus, dan whisper di parity. Gavin saat ini memimpin inovasi Substack dan Polkadot. Dia menciptakan istilah Web 3.0 pada tahun 2014 dan menjabat sebagai presiden Yayasan Web3. Oke, keren sekali guys. Mantap ya. Dan dalam tekanannya ada di teks ini ya, bisa dilihat nih, TechCrunch, WSJ, The Economist, Bloomberg, Coindex, The Block Daily. Oke, jadi kita bisa masuk ke toko kripto lagi ya. Nanti akan kita buka di Twitter. Oke. Nah, ini bisa dilihat guys, untuk Polkadot harganya benar-benar tadi kita lihat di 210.000 ya, dan sekarang sudah di 214.000. Ini menandakan bahwa memang Polkadot ini sangat-sangat koinnya sangat-sangat oke lah ya. Bisa dilihat ya. Ini akan sebentar. Nih, kita lihat chart ya. Di mana all time high tertinggi ada di 740.000 ya, dan dia turun koreksi seperti ini mengikuti gerak Bitcoin. Dan ini nanti yang akan terjadi jika Bitcoin berhasil lepas dari masa kritisnya, maka yang akan terjadi sangat mungkin jika ini akan bergerak naik lagi guys, naik lagi. Saya gabungkan di sini aja ya. Sebentar, seperti ini dan nanti turun dan seperti inilah, kurang lebih seperti itu. Dan untuk Polkadot sendiri untuk hold jangka panjang itu sangat oke guys ya. Kenapa? Karena di sini, dan saya juga baca-baca berita, itu masih sangat mungkin untuk Polkadot itu bisa menembus angka 1 juta rupiah per satu koin Polkadot. Karena Polkadot itu benar-benar koin yang sangat is the best guys. Dan juga memang Polkadot ini adalah musuh besar dari Cardano atau ADA. Oke, di mana Cardano atau ADA itu adalah sebuah koin yang sama-sama mempunyai smart contract sendiri, yang mempunyai blockchain sendiri juga, dan di mana si ADA itu, Cardano itu dipelopori oleh orang-orang terkemuka dan orang-orang ahli dalam bidang matematika. Oke, dan kita sekarang buka di Twitter ya. Di Twitter untuk Polkadot bisa dilihat, nanti kita cari ya, Polkadot. Dan untuk Polkadot itu ada 510.000 pengikut ya. Bisa dilihat dia aktif terus ya. Nanti bisa dibuka-buka di Twitter. Oke guys, jadi itulah yang bisa saya bagi informasi seputar DOT atau Polkadot ya. Jadi di sini bukan saya tidak ingin mereview koin micin lagi, bukan guys. Jadi saya itu kurang lebih sedikit jenuh juga sama koin micin. Kenapa? Bukan terus saya ini bukan. Karena saya dari kemarin buat video di YouTube saya, niatnya hanya ingin berbagi informasi dan mereview, tapi ada sebagian, tidak semua, ada sebagian dari kalian semua yang di komen itu
menyindir saya seolah saya itu rugi lah, saya itu asal review lah. Enggak. Jadi saya itu di sini tidak memihak dari sisi koin dan dari sisi kalian, tidak, karena saya ini hanya mereview. Saya juga tidak dibayar oleh pihak manapun. Saya hanya berbagi informasi yang saya tahu, dan kalau saya informasi itu salah mohon dimaafkan dan tolong dijelaskan di komentar, tolong dikasih pengertian. Oke, karena setahu saya di koin cryptocurrency, apalagi koin micin tentunya, koin micin itu menurut saya pribadi, tapi kalau menurut kalian beda silahkan. Kalau menurut saya pribadi, koin micin itu ya antara dua keputusan, antara dua jalan yang akan dilalui, antara menjadi naga atau menjadi abu. Nah, jadi jika saya boleh memberikan masukan, kalau main di koin micin jangan sampai hold sampai lama, guys. Begitu sudah profit, take profit segera di 100% atau di 200% atau di 1 kali lipat atau 2 kali lipat, guys. Karena koin micin setelah dia melakukan pump besar-besaran, maka itu otomatis akan digunting, dan banyak sekali dan tidak sedikit ya. Sebagian dari koin micin yang keluar dan yang beredar itu sebagian besar itu rug dan sebagian besar ada yang scam. Jadi kita harus waspada dan hati-hati. Alangkah baiknya jika kita riset lebih awal dan kita harus ambil posisi dari awal. Jika sudah tinggi jangan pernah kita beli. Jika kita beli jangan sampai kita mau ambisi harus profit sampai 10.000%. Jangan. Yang penting sudah ada lebihnya kita jual saja, kita take profit. Dan juga fee untuk di Trust Wallet itu sangat besar, guys. Jadi saya harapkan bagi kalian semua yang masih invest di koin micin, bagi yang invest tetap invest silahkan. Bagi Anda yang sudah memperhitungkan secara matang silahkan. Bagi Anda yang sudah mengerti tentang dunia koin micin silahkan. Tapi bagi yang belum mengerti dan bagi yang baru, saya harap jangan. Lebih baik uangnya diinvestkan ke koin-koin yang berfundamental jelas, masuk di angka 20 besar coin market cap. Oke, jadi sekian dari saya, guys. Saya ucapkan banyak terima kasih bagi yang sudah dukung Usena Crypto sejauh ini, bagi yang sudah like, comment, share, dan subscribe. Oke, guys, jadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.